agama kita terkait dengan kemungkaran, kedzaliman, kebatilan itu telah mengajarkan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap kemungkaran, kemaksiatan, kedzaliman dan lain sebagainya. Ada 3 cara. Yang pertama, mencegah, merubah dengan tangan. Yang kedua, dengan lisan. Yang ketiga, dengan hati. Bagi orang Islam yang punya kewenangan, diberi oleh Allah ujian kekuasaan, itu harus merubah kemungkaran, mencegah dengan kewenangannya, dengan tangannya. Tidak cukup hanya dengan lisan. Kalau di negeri kita ini ya berarti pembuat undang-undang itu mencegah kemungkaran, mencegah kedzaliman harus dengan tangan, tuliskan undang-undangnya. Tidak cukup hanya dengan lisan, tidak cukup hanya dengan hati. Karena Allah titipkan kekuasaan, kewenangan kepadanya. Maka mau tidak mau harus mencegah dengan tangannya. Bagi yang tidak mendapat amanah kewenangan dari Allah, bisa dengan lisan, dengan nasihat, terus menyuarakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dikumandangkan, dijelas-jelaskan secara terbuka. Bagi yang memang kurang mampu memberikan nasihat dengan lisan, dengan hati, itu cara terakhir. Dengan hati di situ menyatakan kebenciannya, hatinya benci terhadap kemungkaran itu, hatinya benci terhadap kedzaliman itu, terhadap kebatilan. Kalau dengan hati, itu kata Nabi, wadzalika adzaful iman, itulah selemah-lemah iman. Lah sekarang tidak mencegah dengan kewenangan, tidak mencegah dengan lisan, hatinya pun juga tidak benci, meski dia tidak melakukan perbuatan itu, namun hatinya tidak benci, itu namanya kejahatan pasif. Meski tidak melakukan kejahatan itu, namun hatinya tidak membenci perbuatan itu, lah itulah kejahatan pasif. Dan Nabi kan juga pernah bersabda toh, kalau sampai ada satu kaum, di tengah-tengah kaum itu dilakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, sedangkan kaum itu sebetulnya sanggup untuk menghentikan kemaksiatan tersebut, tetapi lam yughayyiru, tidak mau merubahnya, maka Allah akan ratakan azab, akan menimpa kaum itu secara merata. Pembela kebenaran itu diam melihat kemungkaran, ini kan berarti pembela kemungkaran akan terus merajalela, akan terus melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Kalau pembela kebenaran itu terus diam membisu. Dan kita juga tahu, menurut Allah, kebatilan, kemungkaran hanya bisa sirna dengan kebenaran yang dimunculkan. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa.
Apabila al-haq, kebenaran itu datang, muncul, maka otomatis kebatilan pasti sirna. Nah sekarang untuk memunculkan kebenaran ya tentunya dari orang-orang yang cinta tentang kebenaran. Kalau pembela-pembela kebenaran itu terus diam membisu, melihat kemungkaran di tengah-tengah keluarganya, lingkungan sekitarnya, itu hanya diam terus, yang penting aku ora, tanpa memberikan nasihat, tanpa membenci perbuatan mungkar tersebut, maka kebatilan tidak akan pernah sirna, kemungkaran juga tidak akan pernah sirna. Kenapa? Karena kebenaran tidak dimunculkan.